Shalom Bapak Ibu. Saya tanya kepada Pak Is, tema untuk saya malam ini apa? Dan Pak Is bicara untuk kita belajar tentang apa itu deklarasi. Mengapa kita mesti deklarasi? Ya. Kita akan belajar saudara, tidak terlalu lama, tapi prinsip dasarnya yang saya mau sampaikan kepada saudara. Tetapi ajaib, besok saya di Cirebon, diberi tema, karena hari-hari ini sedang Rosh Hashanah 5781, saya diberi angka nomor 8, P. Yaitu tentang mulut, gambarnya mulut, bagaimana mulut kita harus memperkatakan apa yang harus kita perkatakan. Karena hari-hari ini itu hari yang tidak mudah saudara. Tadi seperti dikatakan oleh Pak Bambang, tidak ada jaminan tempat yang aman, betul. Tetapi bukan berarti kita ngawur saudara, kita harus kita harus jaga jarak, kita harus bersih, kita harus sering pakai masker kalau keluar, itu perlu. Tetapi ini aneh saudara, saya punya teman-teman di Jakarta, teman Jakarta itu punya teman, satu grup, dia senang olahraga sepeda, dan mereka merasa sudah saling menjaga jarak, saudara. Dan dari sekian orang yang naik sepeda yang bareng itu, hampir semua kena COVID. Mengerikan sekali, saudara. Hanya perlindungan Tuhan. Ya, kadang-kadang orang lebih suka ngobrol dengan orang-orang yang tidak cinta Tuhan daripada kebaktian seperti ini. Saudara, tempat ini bagus sekali loh. Exhaust-nya sudah bertambah, bukan cuma depan belakang, tapi ini di tengah-tengah sudah ada 3. Kalau saya tak buat 5 Pak. Bapak tahu di kemarin di Temanggung kan, 28 exhaust fan gede-gede sudah. Kebaktian jam 7, jam 6 sudah nyala semua. Dan pintu semua kami buka, sehingga sirkulasi udara itu ada. Saudara lihat di TV. Mereka tanya, kenapa di kantor paling banyak kena? Karena gak ada exhaust fan. Karena tempatnya sumpek, ya, tidak ada sirkulasi udara. Jadi kita tetap harus waspada. Dan saudara lebih hargai ibadah daripada ngobrol dengan orang-orang yang tidak cinta Tuhan, bergaul dengan mereka. Sudah pikir di tengah-tengah orang tuh gak ada yang OTG, banyak Bapak Ibu. Tapi kalau kita dalam perlindungan Tuhan dan kita menjaga imun, kita istirahat cukup dan sebagainya cukup, saya percaya Tuhan pasti melindungi kita. Yang percaya katakan. Nah sekarang kita lihat dulu 2 Korintus 4 ayat 13. Saya akan memberikan ayat yang paling banyak orang tahu, tetapi 2 Korintus 4 ayat 13. Mari baca bersama saya, 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga. Saudara, ini adalah prinsip hidup dari Paulus. Keberhasilan dia dalam mengiring Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau, yang seringkali tidak cocok dengan pikirannya. Sampai dia berkata, aku menaklukkan semua
di bawah kaki Kristus. Dan salah satu kekuatan yang Tuhan beri kepada Paulus adalah dia punya roh iman. Saudara, ada orang Kristen yang disebut beriman, tetapi belum tentu punya roh iman. Saudara, orang disebut mati dan hidup kalau ada rohnya, betul enggak? Kalau orang itu ada rohnya, dia bisa berkata-kata. Ada banyak orang-orang Kristen yang tidak punya roh iman. Roh itu yang membuat berkata-kata. Tapi ini bukan cuma berkata-kata, tapi roh apa? Iman. Artinya apa? Berkata-kata sesuai dengan imannya. Makanya Paulus itu menyadari, saudara. Dia tuh sering kali menghadapi situasi yang tidak cocok dengan pikirannya. Tetapi dia tahu ini dari Tuhan. Dan caranya dia harus memperkatakan apa yang dari Tuhan itu. Dia mencoba untuk percaya dengan cara berkata-kata apa yang dia percaya. Nah, inilah yang dia katakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran dari firman Kristus. Jadi, inilah deklarasi Bapak Ibu. Dunia ini dulunya enggak ada. Tapi Tuhan Yesus yang disebut firman, dia mengucapkan, jadilah bumi, jadilah langit, jadilah alam semesta. Maka oleh perkataan tadi, yang tidak ada menjadi ada. Nah, saudara, sebetulnya firman itu ada di mulut saudara. Firman itu ada di hati saudara. Kalau saudara suka baca Alkitab. Kalau saudara senang dengar firman. Hatimu dipenuhi oleh firman, sehingga pada waktu sudah mengalami situasi dan kondisi yang tidak cocok dengan keadaanmu, saudara bisa keluarkan itu firman. Maka firman itu merubah yang tidak ada menjadi ada. Kita mau dengar nanti sudah kesaksian dari Ibu Ratna, ya saya tadi dengar, wah luar biasa. Ya, hari ini kita juga perjamuan kudus. Nanti saya minta Pak Pandu bisa pimpin perjamuan kudus supaya setiap kita dikuatkan oleh tubuh dan darah Yesus. Saudara, dalam situasi seperti ini tidak mudah. Tapi kekuatan yang harus saudara miliki adalah punya roh iman. Roh itu bukan cuma berkata-kata, tapi berkata-kata sesuai dengan iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran dari firman Kristus. Selalu tidak lepas dari firman. Itu adalah deklarasi. Nah, sekarang saya mau beri contoh. 2 Raja-Raja 6 ayat 24. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya. Lalu maju mengepung Samaria. Ayat 25. Perhatiin saudara. Maka terjadilah apa Bapak Ibu? Kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai yang tidak ada harganya, berharga 80 shikal perak, mahal sekali. Dan 1/4 kotoran merpati, berharga 5 shikal perak. Kotoran merpati. Saudara, Alkitab berkata, coba lihat ayat 24. Tuhan izinkan Ben-Hadad, Aram itu musuh Israel, saudara, menguasai Samaria, menguasai Israel, dan akibatnya Bapak Ibu tadi dikatakan salah satunya krisis apa?
ekonomi. Dan nanti sudah baca di rumah ya ayat selanjutnya. Terjadi krisis sosial, krisis kasih. Kenapa? Karena ada seorang ibu, karena nggak bisa makan, dia mau masak anaknya. Gantian ya, anakmu sama anakku. Hanya wah, kemarin anakku sudah, sekarang anakmu kok enggak. Sudah bisa bayangkan. Itu situasi yang mirip-mirip hari-hari ini. Sudah lihat orang mutilasi, dia berkata karena aku butuh duit. Dia bunuh, dia mutilasi. Dan sekarang betul. Raja Aram sedang mengepung dunia. Di mana-mana ada COVID. Di mana-mana ada virus corona. Dan saudara, dunia itu sedang menghadapi resesi. Kemarin saya khotbah ini di Temanggung. Teman-teman dari Jakarta ini paling respon ya, mereka paling cepat kalau saya khotbah langsung respon ini. Dia bilang, Pak, kalau menurut saya yang dialami yang Bapak sampaikan itu lebih berat dari virus corona. Ya, karena sudah nanti lihat ya, itu Raja Israel saja sampai imannya hancur, sudah. Betul-betul sampai sesuai dengan firman, banyak orang imannya gugur. Dia berkata, buat apa percaya sama Tuhan? Ini malah petaka dari Tuhan, bayangin. Itu betul-betul parah, pemimpin sampai ngomong seperti itu. Nah, demikian juga hari-hari ini sudah. Apakah kita, nih ya, jadi kami memasak anak, memakan dia, coba dilihat lagi dah ayat sebelumnya, ayat berapa tuh berarti, 26, ya, 26 dulu dong. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada Raja, sambil berseru, tolonglah ya Tuanku Raja. Saudara, wajar, rakyatnya minta tolong kepada Raja. Tapi lihat ayat 27, jika Tuhan tidak menolong kau, dengan apa aku dapat menolong kau? Dengan hasil pernikahan kau, pokoknya omongannya negatif semua. 28, kemudian bertanya Raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan ini berkata padaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Bayangin ini makan betul-betul dimutilasi loh saudara. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Terus, jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Makanya teman-teman Jakarta bilang, Pak ini lebih parah dari sekarang. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan menyembunyikan anaknya. Bayangin Bapak Ibu. Begitu roh jahat menguasai dunia. Dan hari-hari ini sedang kita lihat. Corona itu yang kena seluruh dunia Bapak Ibu. Makanya saya mau beritahu, kalau saudara tidak berlindung sama Tuhan sungguh-sungguh, tidak ada jaminan, betul. Itu teman saya bingung loh saudara. Dia dalam naik sepeda, dia merasa menjaga jarak. Hampir semua kena. Dan saudara apa jamin? Oh kalau kena itu pasti sembuh. Belum tentu. Makanya kita nanti mau dengar kesaksian. Itu semua ajaib saudara. Tadi saya nonton di TV 13 tahun. Anak sehatnya bukan main. Dia suka olahraga. Makanannya bergizi. Mati kena COVID. Bayangin saudara. Jadi saya tahu sudah. Alkitab berkata setan itu pencuri, pembunuh. Kalau saudara dan saya tidak berlindung di dalam Tuhan, tidak bisa. Makanya saya selalu usul ya, kebaktian kita jangan takut tapi jangan ngawur. Ya, kalau tambah 2 lagi, wah bagus Pak. Oh tapi sudah angel ya, sudah. Oh samping ya bisa. Saudara, karena kalau perlu sirkulasi udara itu akan menolong banyak. Itu dokter-dokter mendiskusi, mereka berkata bahwa kenapa kantor paling banyak? Karena tidak ada sirkulasi udara. Ya makanya kita nggak mau ngawur, semua kita lakukan dengan berhati-hati. Nah,
Saudara, apakah kita akan membiarkan situasi seperti ini? Apakah gereja ikut terbawa ketakutan yang begitu rupa sampai orang itu tidak berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, ekonominya keganggu, ya, hampir semua keganggu kecuali apotek, apalagi apotek Ratna. Semua orang butuh obat, butuh vitamin. Tapi banyak yang lain, saudara. Ke rumah makan banyak yang kena. Ya, tidak sedikit. Betul-betul, tapi belum separah ini. Teman-teman bilang, wah Pak kalau saya renungin ini belum separah ini. Nah tapi saudara, apakah kita akan membiarkan seperti ini? Apakah gereja, apakah persekutuan namanya nggak peduli? Orang kumpul, cuman membiarkan keadaan seperti ini. Kita lihat saudara. Ayat 31. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu jika aku masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Aneh ya. Tahu-tahu yang kena Nabi. Elisa nggak salah. Elisa malah sering memperingatkan kepada raja. Jangan begini, jangan begitu, menegur. Malah Elisa yang mau dibunuh. Saudara ngeri sekali. 32. Ini ajaib saudara. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya sambil minum kopi. Bukan ya, teh poci. Saya tadi siang sudah makan beberapa macam, saudara. Pokoknya kalau di Tegal, tanya Pak Pandu tuh, sama Bulis. Selama di Tegal, kita harus pergunakan, menjaga, mengatur perut sedemikian rupa, saudara. Kalau bisa semua 3 in 1, 4 in 1, 5 in 1. Tadi klepon, waduh. Dedi ngirim kacang hijau, klepon, apalagi satu lagi Lin? Sauto. Gak berhenti-berhenti. Saudara luar biasa, Elisa itu ngadepinnya santai. Duduk-duduk, para tua-tua duduk bersama dia, raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa berkata pada tua-tua itu, tahukah kamu bahwa si pembunuh, lihat saudara, Aram itu lambang dari kuasa jahat, itu pembunuh. Menyuruh orang memenggal kepalaku, awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segera tutup pintu dan tahanlah dia. Saudara, Elisa itu menghadapinya gak ketakutan. Saudara, kalau dalam situasi seperti ini saudara takut, itu imun saudara turun. Tapi kalau engkau tidak takut, tapi tidak ngawur, imun saudara naik. Yang percaya katakan, nah ini penting. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Menahan dia. Jangan membiarkan roh pembunuh itu terus bekerja. Gimana caranya menahan dia? Kita lihat jalan keluar yang Tuhan berikan itu sangat ajaib. 2 Raja-Raja 7 ayat 1. Ini ayat luar biasa, saya ajak saudara baca bersama-sama. 2, 3. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang. Sudah lihat, yang dia perkatakan itu sangat bertentangan. Sekali lagi, bukan bertentangan, sangat bertentangan dengan fakta. Dan inilah yang disebut deklarasi. Kenapa? Lalu apa dikatakan? Lalu apa Bapak Ibu? Berkatalah.
jawabannya dari perkataan. Dari deklarasi. Elisa bukan orang yang suka ngomong negatif, Bapak Ibu. Elisa bukan orang yang suka gosip. Elisa bukan orang yang asal ngomong. Saudara kalau senang gosip, deklarasi sulit jadi. Saudara sering ngomong negatif, deklarasi sulit terjadi. Sungguh. Tapi kalau sudah terbiasa memperkatakan firman, semua yang tidak mungkin menjadi mungkin pada waktu saudara memperkatakan sesuatu. Yang percaya katakan, ini saudara Elisa mau dibunuh loh. Dia ambil keputusan. Dia deklarasi. Tidak ditulis Tuhan bicara kepada Elisa. Tapi saya percaya Elisa adalah orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak rela kalau orang pilihannya mengalami resesi seperti itu. Sampai anak mau dimakan, anaknya satu lain mau dimakan. Saya tahu Tuhan pun gak rela saudara. Kalau ada banyak anak-anak Tuhan yang kena dampak dari COVID ini. Tuhan pengen tolong. Tapi melalui saudara. Dengan apa? Deklarasi. 8 itu bahasa Ibrani-nya artinya pay. Itu gambarnya mulut. Dan tahun ini, mulai tahun kemarin, 57, 80, itu disebut tahun pay. Mulut semua. Nah mulutnya ngapain? Mulut memperkatakan yang kosong, memperkatakan negatif, atau memperkatakan firman. Jadi Tuhan sudah tahu bakal ada virus corona, maka Tuhan berkata kepada zaman dulu saudara, setiap tahun Tuhan selalu berbicara kepada raja melalui tanda-tanda dari tahun baru. Raja harus mempelajari, raja harus tahu apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan tidak kehendaki. Raja harus mengerti apa yang Tuhan suka dan Tuhan tidak suka. Contohnya dilakukan oleh Daud. Daud tidak melakukan pada waktu Tuhan memberikan pesan di akhir tahun, awal tahun. Maka Daud jatuh dalam dosa. Israelnya menang tapi Daud jatuh. Nah saudara, gereja harus tahu. Orang-orang Kristen harus mengerti. Kita harus berdeklarasi, harus memperkatakan. Oh saudara ini omongannya ekstrim banget loh. Kalau terjadi krisis seperti itu, paling tidak beginilah firman Tuhan. Tahun depan kira-kira waktu ini orang bisa oke lah, betul nggak? 6 bulan lagi oke lah. Ini nabi ini nggak kira-kira, ngomongnya kapan Bapak Ibu? Besok. Maka dari itu kita lihat ya, ayat yang kedua. Omongannya Elisa ini nggak bisa diterima sudah. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya sekalipun Tuhan membuat tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Omongannya sangat ekstrim. Sudah. Deklarasinya sangat tidak masuk akal. Saudara Tuhan itu memang, saya selalu berkata Tuhan bukan tidak masuk akal. Melampaui akal. Kenapa perwira sampai gak percaya? Karena apa yang dikatakan oleh Elisa itu sangat tidak mungkin. Makanya sudah kalau kita ngomong sekarang, demi nama Yesus, roh di belakang virus corona dibakar habis dengan api Tuhan. Dari kota kami, tidak boleh mendekat kepada keluarga kami. Orang pikir, mana mungkin? Ngerti gak saudara? Ini di Jawa Tengah tingkat kematian tertinggi loh. 7,2%. Saya kalau lihat orang-orang saudara gak pakai masker tuh ngeri. Di kota ini saya lihat saudara. Di Temanggung tuh masih beda. Orang-orang semua saya lihat banyak pakai masker. Di sini sepertinya orang kayak punya nyawa serep. Saya lihat banyak saudara. Ya ketertibannya tuh kurang. Harus doakan saudara. Makanya dengan apa? Dengan deklarasi. Katakan Tuhan aku percaya.
kotaku sembuh. Aku percaya masyarakat Tegal menjadi orang-orang yang disiplin, orang yang tidak ngawur. Halo? Saudara harus begitu, jangan diam Bapak Ibu. Karena kalau diam itu mempengaruhi hidupmu juga. Mempengaruhi bisnismu juga. Jawab abdi Allah, ngeri loh saudara. Asal ngomong nih hati-hati. Nah ini mulutnya Perwira berbeda dengan mulutnya Elisa. Elisa memperkatakan firman, Perwira jauh dari iman. Apa jawab abdi Allah? Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ngomongnya tuh halus sudah. Nanti sudah lihat akhir hidupnya, Perwira ini mati diinjak-injak. Saudara, pilihlah hidup, pilihlah diberkati Tuhan. Yang percaya katakan, ayat 6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu. Ayat 2, tadi ayat 2 dan ayat 3. Ini saudara. Perwira jabatannya, imannya hancur. Berbeda dengan ada 4 orang kusta, kondisinya kusta. Mungkin jari-jarinya mau pada lepas saudara. Tapi orang ini punya iman, luar biasa. Baca bersama saya 2-3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang Samaria. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Stay at home dengan work from home itu beda. Hari-hari ini setan membuat orang hanya di rumah dan tidak ngapa-ngapain. Kalau saudara di rumah tidak baca Alkitab, saudara di rumah tidak dengar firman, saudara di rumah tidak ngapa-ngapain, saudara sedang berjalan kepada kematian. Kematian rohani, kematian di jiwa, sehingga kita tidak punya kreativitas, tidak timbul ide-ide dalam bisnis dan lain sebagainya. Berbeda dengan work from home. Saudara di rumah tapi bekerja. Saudara di rumah tapi melakukan sesuatu. Saudara di rumah dengar firman, baca Alkitab lebih banyak. Saudara hati-hati cuman stay at home. Setan membuat ini bagus sekali. 4 orang kalau saudara berkata, mengapa kita duduk di sini? Nanti saudara baca ya, saya nggak terlalu lama. Dia ngomong, kita di sini lama atau lambat, cepat atau lambat, kita mati katanya. Kita masuk ke tentara Aram, kita mati. Ini orang nekatnya luar biasa. Yuk kita masuk saja. Saudara saya mau saksikan ya. Paranoid itu bahaya. Saudara. Saya berapa waktu lalu kan kita sulit naik pesawat. Saya ke Jakarta, saya ke dokter jantung, ya, kenalan Bu Ratna untuk periksa. Saya ke Bandung. Itu pas saudara 2 mobil saya yang enak, Mercy dan Elgrand itu lagi ada masalah. Yang ini masalah itu jadi pergi pakai mobil yang lain. Waduh itu kakinya sempit saudara. Dan saya merasa capek banget perjalanan. Nah waktu saya pulang ke rumah dari beberapa kali pergi, saya tiba-tiba batuk saudara. Langsung ada suara. Wah itu tanda dari COVID. Wah saudara saya langsung minum antibiotik namanya Cefixime. Selama ini saya kalau minum Cefixime itu 100 mg. Saya minum 200 mg. Sehari 2 kali plus Paratusin 3. Padahal saya pusing aja enggak. Saya enggak pusing, saya enggak hilang rasa, entut saya saja saya bisa bau saudara. Apalagi yang lain. Ya. Jadi hanya batuk saudara. Tapi paranoid saya. Terus ada teman bilang, oh itu kalau pengen cepat ya, kasih obat Tionghoa. Saya nggak mau sebutin, obatnya nggak salah, cuman saya yang salah. Orangnya bilang,
Kalau Bapak pengen cepat 4 kali 4, 4 kapsul 4 kali. Saudara, karena saya paranoid, saya minum 4 kali 4 obat Cina itu, terus Cefixim 2 kali 2 kali, Paratusin 3 kali. Saudara, hari kelima pas hari habisnya antibiotik, itu saya sakitnya luar biasa. Itu karena paranoid saya, saudara. Makanya hati-hati. Ketakutan bukan datang dari Tuhan. Yang percaya katakan. Yang terakhir itu malam, saudara, saya makan beda 15 menit. Saya minum 4 kapsul obat Tionghoa, 15 menit kemudian saya minum Cefixim 200 mg. Waduh, saudara, itu sakitnya minta ampun. Sampai saya pulang dari Bandung, Bu Linda bilang, waduh ini harus di rumah sakit. Saya nggak bisa makan, saudara. Mau makan gimana? Lihat makanan aja enak, saudara. Saya masuk rumah sakit, 1 hari saya di rumah sakit. Aduh, saya bilang, rumah sakit, saya nginep rumah sakit cuma 1 kali sudah di Singapura. Itu pun kamarnya VVIP. Sangat bagus, semuanya komplit kayak di hotel, sudah lebih dari hotel. Ini kemarin di Temanggung, di Parakan, rumah sakit Kristen. Waduh, gelap gak karuan. Setannya banyak, saudara. Malam itu saya jarang lihat penglihatan. Saya bisa lihat ada ular gede banget. Itu coraknya kotak-kotak gitu. Saya bisa lihat, saudara. Saya minta tolong Yohanes, yuk kamu perangi yuk. Dia bilang, ada apa? Aku lihat ada ular. Dia sampai ngomong, aku pengen kamu mati. Dia ngomong sama saya gitu. Saya bilang, aku tidak takut mati. Saya ngomong, aku hidupku milik Tuhan. Saudara, 1 hari, saya hanya nginep 1 hari. Kenapa? Karena Bu Linda semua kita sepakat lebih baik pulang. Waktu itu dokter kepala, itu saya sudah kenal baik dulu nanganin mami saya. Saya bilang, tolong saya mau ketemu sama dokter itu. Saya nggak mau, dia ngomong, Pak, Bapak swab saja. Nanti di swab, kapan taunya? Ya paling cepat kira-kira seminggu. Nah seminggu Bapak di sini saja, jangan ke rumah. Nah itu seminggu tuh saya tahu, ya nanti seminggu bisa tahu kalau Bapak, oh negatif, Bapak pulang. Aku kongkon seminggu ning rumah sakit sing akeh setan nih. Emoh saya sudah. Saya bilang, tolong saya mau ketemu dengan dokter itu. Dokternya datang, kebetulan saudara, itu luar biasanya. Berapa waktu yang lalu ada orang dari Belanda, dia ngajak saya ketemu dokter itu di rumah sakit. Dia bilang, ini pendeta Petrus Hadi ini saudara saya. Nah teman saya dokter Koguan Chai mungkin sudah tahu, itu sering kirim alat-alat untuk rumah sakit, membantu rumah sakit Kristen ini. Jadi dokter ini lihat saya kan rada gak enak saudara. Ya Pak, gimana Pak? Saya bilang, kenapa saya mesti di swab? Ya lebih baik Pak, karena Bapak nih sekarang gak bisa makan begini-begini, ini takut kalau Bapak COVID. Ada cara lain gak? Saya ngomong saudara. Ada Pak, rapid test tapi bukan rapid test biasa. Bapak diambil darahnya, terus nanti diputer 2 jam, mau diputer kayak apa? Gelali, ya saya nggak tahu. Pokoknya diputer nanti karena 2 jam. Saya bilang oke lah itu aja. Begitu jam 11:30 saudara, saya diambil darah. Kira-kira 2 jam kemudian, saya tanya, hasilnya apa? Negatif. Ya sudahlah saya pulang. Rupanya dokternya nggak yakin saudara. 5:30 saya diambil darah lagi. Waduh padahal aku nih kalau diambil darah paling nggak suka saudara. Bukan takut sama jarum loh ya, cuman kurang suka. 5:30 sore diambil lagi saudara. 2 jam kemudian saya tanya, hasilnya apa? Saudara kalau positif saya lagi mikir-mikir loh Tuhan, apakah memang kau kehendaki saya di rumah sakit? Kalau kau kehendaki aku rela. Tapi jangan kehendak dokter, saya bilang. Kehendak Tuhan. Tuhan sudah ngomong saya sebelum
saya dapat hasil, Tuhan bilang, aku pengen kamu balik ke rumah. Saudara, apa yang terjadi? Hasil yang kedua, dokternya nggak bisa bohong, negatif. Ya sudah, Bapak boleh pulang. Nah, buat apa? Tetap di rumah sakit. Nangkep Bapak Ibu? Kalau saudara bisa di rumah. Saya di rumah, ada dokter-dokter dari Mahanaim yang mendampingi saya, menguatkan saya. Waduh, memang 5 hari saya diinfus nggak makan. Berat badan saya turun 8 kilo, saudara. Sekarang sudah mundak lagi, tapi wetenge tok. Tapi saya bersyukur, kenapa? Dokter jantung yang di Singapura, dia bilang, Pastor, saya pengen berat badanmu 82. Itu sangat ideal untuk jantungmu. Saya bilang, saya beratnya 93 aja gak turun-turun. Tapi sebelum saya sakit, 89 berat badan saya. Turun 8 kilo, jadi 81. Sekarang 83 naik lagi, saudara. Tapi pada waktu saya lihat 81, saya bilang, Tuhan, Engkau punya banyak cara untuk membuat saya diet. Amin Bapak Ibu. Sampai teman-teman semua bilang, Pak, jangan naik lagi Pak. Lebih baik nge-gym aja Pak. Jadiin otot Pak. Jangan naik lagi. Malah kelihatan lebih sehat sekarang. Dia bilang. Saudara, Tuhan punya banyak cara untuk menolong saudara. Amin Bapak Ibu. Saya di rumah. Tiap hari saudara tahu saya di rumah sakit. Saya nggak bisa deklarasi. Karena mas saya sakit, saya nggak bisa ngucap saudara. Ngomongnya pelan. Begitu sampai rumah, besok Bu Linda, ayo deklarasi. Aduh, galak emetu saudara. Saya bilang, aduh masih sakit. Besok lagi, ayo deklarasi. Akhirnya saya deklarasi. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Mazmur 91 terjadi. Saya baca dari awal sampai akhir. Dan saya semakin sehat, semakin sehat, semakin sehat. Tuhan sangat ajaib untuk hidup kita. Yang percaya katakan. Dan ajaibnya 2 kali pemeriksaan. Saya bilang, dokter, ini apa rumah sakit ecek-ecek. 2 kali pemeriksaan dengan 2 jam. Awal karena tetap ngerayu. Pak, lebih baik loh Pak. Bapak kan belum tahu ini COVID atau tidak. Daripada di rumah nanti nularin orang, lebih baik di rumah sakit. Tapi saya tidak berjalan dengan otak saya. Saya berjalan apa kata Tuhan. Yang percaya katakan. Dan saudara, apa yang terjadi? Inilah kehidupan kita. Ayat yang ke-6, 7, 8. Saudara, kenapa? Begitu 4 orang kusta itu masuk. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang aneh enggak? Ini orang pada mau mereteli saudara. Orang kusta mau ada mereteli, malah mereka dengernya tentara besar. Sehingga berkatalah seorang pada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het, raja orang Misraim melawan kita. Supaya mereka menyerang kita. Terus, ayat 7. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja. Dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai. Mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Saudara, pada waktu engkau berani deklarasi, pembalikan keadaan akan terjadi. Tapi kalau saudara, ya memang beginilah. Saya ngomong sama dokternya. Saya mau pulang. Oh, kalau gitu nanti istri Bapak harus tanda tangan. Oke, saya ingat 28 tahun yang lalu, saudara. Pada waktu anak saya Vincent, Ibu Linda lagi mengandung. Dokter Sudomo, dia bilang sama saya, Pak, ini harus dikiret. Saya lagi berlutut, saudara, di tempat Ibu Linda betres. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Kalau engkau ternyata mengendaki saya di Temanggung, aku tidak suka di kota ini. Tapi engkau mengendaki, aku mau.
Tuhan bilang, saudara, anakmu laki-laki. Padahal itu sudah hancur 60% dari kandungan. Dokter bilang, oh Bapak harus tanda tangan. Ini persis kejadian kedua. Oke, saya tanda tangan. 28 tahun yang lalu. Saya tanda tangan, saya tidak mau anak saya dikirim. 60% sudah. Dan kemarin Bu Linda harus tanda tangan. Karena saya ngotot tidak mau. Silakan tanda tangan, jangan takut. Kita berjalan bersama Tuhan. Maka pembalikan keadaan terjadi. Yang percaya katakan, lihat ayat yang ke-8. Ketika orang-orang sakit kusta itu sampai di pinggir tempat perkemahan. Masuklah mereka ke dalam sebuah kemah. Lalu apa Bapak Ibu? Pesta, makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana apa Bapak Ibu? Emas, perak, bukan Mas Dedi loh, ini Mas sungguhan. Emas, perak, dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain. Mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Ini nanti sudah cerita ya. Lihat nih selanjutnya mereka akhirnya melapor. Lapor rajanya nggak percaya, ngeri saudara. Dan ini saya alami. Saya di rumah saudara. Dipaksa makan, dipaksa ini. Oh saudara kemarin suara saya belum hilang. Seraknya belum hilang. Kenapa? Saya nggak bisa makan. Saya dibantu sama kerupuk saudara. Kerupuk, makan dikit, kerupuk, makan dikit. Wah kayak anak kecil. Tapi akhirnya saya pulih. Dan apa yang terjadi? Makanan dari mana-mana datang saudara. Dari Surabaya. Wah dari Temanggung apalagi. Dari Purwokerto. Dari Tegal. Dari Samarinda, saudara. Kirim makanan. Dia bilang, Pak saya nggak mau Bapak sakit. Orang kirimin saya madu yang mahal. Waduh saudara banyak hal. Dan saya bilang, Tuhan engkau ajaib. Kita buat pembalikan keadaan. Yang percaya. Katakan ayat 12. Sekalipun masih malam, raja bangun juga. Lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Lihat saudara, senang omongannya negatif terus. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang. Sambil berpikir apabila orang saya keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota. Raja Israel seperti itu. Hari ini saya mau beritahu saudara, jangan ada satupun yang gugur imanmu. Tapi perkatakan sebalik dari keadaanmu. Yang percaya katakan, ayat 16. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu, lihat saudara, sesukat tepung yang terbaik berharga, dan 2 sukat jelai berharga sesuai dengan, kalau hari ini sudah berani mulai deklarasi, maka firman yang bakal jadi bukan corona yang semakin merajalela. Yang percaya, katakan 17 cepat. Adapun raja telah menempatkan perwira menjadi ajudannya, mengawasi pintu gerbang. Perhatiin saudara. Tetapi rakyat apa? Menginjak-injak dia pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Saudara ingat firman Tuhan. Garam kalau sudah tawar, dia akan diinjak-injak orang. Kalau imanmu sudah tawar, engkau akan diinjak-injak orang. Tapi kalau imanmu bangkit, engkau akan menginjak-injak masalahmu. Semua berubah. Karena engkau mengerti Tuhan sangat ajaib buat setiap kita. Yang percaya katakan, ini pilihan di tangan kita. Rakyat menginjak-injak dia pintu gerbang, lalu mati. Jangan pilih kematian saudara. Pilih kehidupan. Pilih kemuliaan. Pilih pemulihan segala sesuatu. Terus perkatakan, sampai kapan? Sampai jadi kenyataan. Yang sepakat katakan, mari kita bangkit berdiri. Lagunya AOC tahu ya? Firmanmu bersihkanku.
Ya, musik. Firman-Mu bersihkanku. Nadanya apa? Nyanyikan pujian ini, saudara. Firman-Mu bersihkan. Biar malam ini firman-Mu membersihkan kami, Tuhan. Terang bagi jalanku, kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagian-Mu. Katakan, ajarku, ajarku taat perintah-Mu dan berbuah bagi-Mu. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku. Katakan, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesusku percaya padamu. Refnya saja. Semua katakan, Kau di dalam. Ayo percaya, saudara. Roh Allah yang besar adalah dalam dirimu. Dan saudara di dalam Tuhan. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Katakan, bukan pikiranku Tuhan, tapi kehendak-Mu. Namun kehendak-Mu. Katakan, taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesusku percaya. Sekali lagi, tolong perjamuan kudus dibagi dan Pak Pandu maju ke depan memimpin perjamuan kudus. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesusku percaya padamu. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri.
Yesus, ku percaya padamu. Saudara, Yohanes 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Di ayat yang 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Dan dalam keadaan manusia dia mati di kayu salib menebus saudara dan saya. Kematian Yesus di dalam manusia, manusianya bisa mati. Tapi firman tidak akan pernah bisa mati. Sebab firman itu adalah Allah. Jadi kematian Yesus di kayu salib menebus saudara dan saya, supaya firman-Nya itu menjadi bagian kehidupan dari saudara dan saya. Karena dikatakan di dalam Dia ada hidup. Ini apa? Oh, oke. Ya saudara, ini tubuh dan darah Yesus. Dikatakan di dalam Yesaya, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Di malam hari ini, biar tubuh dan darah Yesus memeteraikan, memampukan, menghidupkan firman itu di dalam saudara. Dengan hati saudara percaya, dengan mulut saudara mengaku. Karena apa? Yesus Kristus Tuhan ada di sebelah kanan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Inti dari yang kita bicarakan, Ibrani ngomong, kita mempunyai imam besar yang ada di surga. Tapi imam besar itu dia akan melakukan segala sesuatu seperti firman yang diucapkan oleh mulut saudara. Amin. Angkat roti ini. Tuhan, ini tubuh-Mu yang diberikan untuk menebus kelemahan tubuh kami. Amin. Kami terima, kami makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggurnya. Dan ini darah-Mu yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu Tuhan. Sebagai anak domba Allah yang menebus dosa, kelemahan tubuh, sakit penyakit, kemiskinan, penderitaan, semua yang buruk. Sebab Engkau Yesus adalah imam besar kami untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Pada waktu kami memperkatakan firman, maka Engkau merubah apa yang kami perkatakan. Firman itu akan berhasil dalam apa yang dikehendaki Allah. Dalam nama Yesus kami minum anggur ini. Kita mau angkat di hadapan Tuhan. Saya tapi mau menjelaskan supaya kita makan roti ini ya. Dan ada apel yang dicelup madu. Apel yang dicelup dalam madu. Saya mau setiap kita mengangkat ini di hadapan Tuhan dengan pengertian. Kenapa kita makan apel dan roti ini? Saudara, roti ini adalah ada pelangi ya. Ada 7 warna pelangi. Boleh duduk sebentar ya. Nah, roti ini melambangkan di tahun P-Alep ini saudara. Tuhan berkata sepanjang tahun ini sampai tahun depan saudara. Tuhan mau menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Ada perjanjian Tuhan di dalam hidup kita. Apapun saudara, saya percaya saudara pasti dikasih perjanjian Tuhan dalam hidup saudara. Ketika saudara lahir baru, ya hari-hari dalam masa seperti ini Tuhan berkata, jangan takut, aku Tuhan Allahmu, aku yang menyertai engkau, aku yang memegang tangan kananmu. Begitu banyak di Alkitab perjanjian Tuhan saudara. Tapi ketika saudara percaya, saudara angkat di hadapan Tuhan, Tuhan aku percaya janji-janjimu dalam hidupku akan digenapi. Aku percaya Tuhan. Nah, saudara kedua, ini juga bicara roti gandum, bicara Tuhan mau memberikan kelimpahan dalam hidup kita. Di masa seperti sekarang ini, sementara dunia resesi, tapi saudara kita akan mengalami resepsi bersama Tuhan.
Kuncinya hati kita melekat pada Tuhan dan percaya pada Tuhan. Nah, kemudian apel yang dicelup madu ini saudara, madu itu bicara kemanisan. Jadi kita ini sebagai bangsa Israel rohani saudara, ya bukan Israel jasmani itu di sana di Israel saudara, di Timur Tengah. Tapi kita percaya, ya, Alkitab semua sejarah itu tentang Israel saudara. Kita adalah, ya Pak Petrus pernah jelaskan tentang bagaimana kita dicangkokkan. Saya nggak jelaskan ini, tapi intinya saudara, kita dicangkokkan oleh Tuhan, kita menjadi Israel rohani. Kita keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Amin. Israel rohani saudara. Nah, apel ini bicara lambang sebenarnya taman Firdaus. Apel ini bicara buah kehidupan saudara. Dan apel ini sebenarnya waktu Ishak memberkati, ya, Ishak punya anak dua, siapa? Yakub dan Esau. Ketika Ishak memberkati Yakub, ya si Yakub ini nipu nih. Dia bilang bahwa dia itu Esau ya saudara. Waktu mau memberkati bajunya itu saudara, baju dari Yakub kan pakai bajunya Esau tuh. Baunya waktu mau memberkati Yakub, Ishak tuh berkata gini, "Wih, lihat aroma anakku ini seperti aroma ladang yang diberkati Tuhan." Nah, aroma ladang ini dalam bahasa aslinya adalah saudara, ini tentang pohon apel saudara. Kebun apel sebenarnya, ladang kebun apel, ladang apel saudara, pohon-pohon apel. Jadi waktu Ishak mencium itu baunya, itu bau yang menyegarkan, bau yang menimbulkan gairah saudara. Nah, Salomo juga menyebut saudara di Kidung Agung bahwa pohon apel ini dikatakan di bawah pohon apel, Kidung Agung 8 ayat 5, saudara bisa buka di rumah, Kidung Agung 8:5, di bawah pohon apel aku membangunkanmu. Ini ternyata adalah bagaimana kerinduan Salomo supaya Tuhan itu memberkati bangsanya, memberkati keluarganya dengan cintanya yang ajaib. Nah, ini juga gambaran, apel ini gambaran kita kembali ingat cinta Tuhan saudara. Jadi kasih yang mula-mula. Kembali Tuhan membawa kita ke kasih yang mula-mula. Ingat cinta mula-mula. Ingat bagaimana cinta Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Sepanjang hidup kita. Kami percaya Tuhan. Kami angkat di hadapan-Mu Tuhan. Kami terima dengan iman dan pengertian. Kami memasuki Tuhan. Tahun penuh kemanisan. Kekuatan, harapan yang baru. Kehidupan di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, dan ini membawa gairah cinta kami kepada Tuhan semakin menyala-nyala. Kami percaya Tuhan, keluarga kami Tuhan, hidup kami Tuhan. Kami mengalami dalam tahun ini Tuhan berkat yang ajaib, cinta Tuhan yang ajaib, kemanisan sekali lagi, keharmonisan, keindahan di dalam Tuhan. Kami angkat Tuhan, kelimpahan juga perjanjian Tuhan digenapi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, dan kami makan, kami percaya, kami terima semuanya. Yang percaya berkata, amin. Shalom. Covid memang serem. Tapi Covid-19 kan kita berlindungnya Mazmur 91, tinggal dibalik. Saya percaya seperti apa yang dikatakan Pak Hadi, bahwa kita harus terus memperkatakan firman Tuhan dan deklarasi. Setelah Pak Hadianto meninggalkan keluarga kami, tanggal 20 Juni, Ferry, anak saya yang pertama, mesti sering pulang. Karena mungkin maminya gimana gitu loh. Terus pulang yang kedua, dia tidur sama saya. Mungkin pulang yang ketiga, tidur dengan saya di kamar Pak Hadianto. Malam-malam dia tuh kedinginan sampai semua goyang semua. Saya selimuti masih kedinginan. Saya tumpang tangan, saya doakan, terus hilang itu. Drop Pak. Tapi drop kan dia gendut. Terus setelah itu bangun, katanya pusing. Tapi hari itu juga harus pulang ke PSD ya. Itu mungkin pulangan yang ketiga. Pada tanggal 1 Juli dia bilang gini, "Mih, aku batuk pilek
kamu adanya apa obatnya? Kan biasa saya bawain yang gampang-gampang gitu. Terus hari kedua tenggorokannya sakit Mi. Ya ditambah antibiotik. Dia senangnya kalau Badi kan Cefixim, kalau Ferry senangnya Amoxan yang 500 ml. Hari ketiga dia nggak ngabarin saya. Hari keempat juga enggak. Tapi terus hari kelima saya lihatnya tangan diinfus. Loh, kamu di mana? Aku kena Mi. Tapi meja tetap saya enggak menunjukkan bahwa saya sedih. Anika juga kena, menantu kena. Di ruang yang sama di rumah sakit Bethesda Alam Sutra. Anaknya yang pertama belum dites. Begitu gini, pertamanya gini, lah kamu gejalanya gimana? Hari pertama yang bilang batuk, hari yang kedua radang tenggorok. Hari ketiga penciumannya sama sekali tidak bisa nyium apa-apa. Dia kan senang parfum. Ini parfum kok kayak sudah kelewat sih sama nyonyanya. Terus bilang gini, orang ini bikin bau kok, coba kamu yang. Dia bau, yang nyonyanya belum. Terus hari keempat dia langsung ke rumah sakit, masuk IGD, tapi terus dipisahkan. Karena penciumannya itu, dua-dua langsung dipisahkan, langsung opnam. Hari kelima saya ditunjukin tangannya, dia kan tangannya saya hafal gede gitu. Loh, kamu di mana? Mi, di Bethesda Mi, Alam Sutra. Aku sama Anita kena. Saya mesti tetap bersyukur. Nanti Mami doa. Malamnya saya doa. Saya waktu itu begitu amat sangat hancur. Karena apa? Pak Dian itu baru meninggal, Ferry masuk rumah sakit, Anita juga kena. Satu ruangan itu jauh-jauhan Pak. Antara, jadi saya enggak bisa, karena kalau Anita lemes sekali, kalau Ferry enggak, bisa handphone, bisa WA. Terus ini Anita sebelah sana jauh, cuma 3 orang waktu itu. Terus tiap hari saya telepon, malam saya dibangunkan Tuhan selalu 3:30 pagi. Saya doa, saya pernah dikasih baju untuk penyembahan sama Patrick. Di sini ada Pak Pandu ya. Patrick ngasih baju saya karena saya senangnya nyembah. Seperti Daud menyembah katanya. Ini tante, buat tante atas penglihatan yang Tuhan beri. Saya nyembah, saya nyanyi, saya tersungkur, nangis sejadi-jadinya. Pak Dian tuh baru meninggal, Ferry Anita kena. Ferry tanggal 5 sampai tanggal 15, cuma 10 hari. Hari keberapa? Saya lihat foto lagi, cucu saya di swab semua, dua-dua. Saya nangis lagi. Yang satu, yang gede, itu sudah kena, tapi suruh karantina di rumah. Yang kecil belum, tapi karena di rumah juga iparnya Ferry takut, karena anaknya juga bayi, udah mau nungguin, ditungguin cuma sama pembantu, sama supir yang setia. Bagaimana itu kedua? Lah kalau anaknya lihat maminya ini nangis, kan ndak karu-karuan lah pokoknya. Apalagi saya yang di rumah, saya cuma nyembah, nangis, muji. Terus sampai hari H-2, kan saya bilang, Fer nyanyi, jangan sampai mulut ini bersyukur. Ya Mi, aku nyanyi, karena dia pernah di Australia. Pak Hadi kenal, Pak Budiman, Agus Budiman di IPC, di Melbourne. Dia sudah pernah kepenuhan di sana. Cuma ini kepenuhan yang kedua, lebih lagi. Mimi, aku kepenuhan Mi, mau pulang kurang 2 hari, terus Fer, terus nyanyi. Mami bantu dalam doa di Banjaran, saya bilang itu. Nyanyi bareng kadang-kadang kalau malam. Nyanyi bareng, kesenangan lagu-lagu yang dari itu di sananya di Jakarta, masuknya di Jeffrey Rahmat. Ya, di Alam Sutra sekarang ada cabangnya. Nyanyi, bersyukur, itulah yang bisa membuat kita terus semangat. Saya kalau malam ya jam 3:30 dibangun ke Tuhan, saya enggak kelihatan kalau sama Ferry enggak kelihatan kalau saya sedih, tapi saya sama Tuhan tersungkur nyanyi nyembah. Dan kurang 2 hari pulang, Ferry kepenuhan Roh Kudus yang luar biasa. Puji Tuhan. Kepenuhan yang kedua berarti. Terus setelah itu dinyatakan dokter sebetulnya belum boleh pulang karena 5 masuk tanggal 15. Dia minta pulang kan, anaknya di rumah dua-dua kan tidak ada yang ngurusi.
Udah pulang, terus kita bersyukur semua karena obat yang diminum 9 macam. 5 antibiotik, 4 antivirus. Karena enggak ada, kalau ditambah lagi yang vitamin E, vitamin C, vitamin D, vitamin zinc, kan kebanyakan itunya pakai buah di sana. Dan saya bersyukur semuanya baik, sekarang anaknya sudah sehat. Dan Anita juga enggak ada apa-apa, cuma Anita waktu dikasih injeksi yang antivirus itu, jerit-jerit Pak. Tapi kalau Ferry, enggak. Jeritnya kan kedengaran dari tempatnya Ferry karena cuma dibatasi pakai korden begini sih, enggak pakai masuk kamar-kamar enggak. Kalau Ferry, Sultan bilang gini, Pak, nyonyanya kok jerit-jerit, Papa kok enggak. Ya itu, cuma ya tersenyum-senyum. Nah itu karena doa dan juga karena Ferry bersukacita terus. Yang nyonyanya enggak, lemes gitu loh. Enggak mau makan, enggak mau apa? Karena saya enggak bisa telepon sama dia, karena terlalu lemes. Kalau Ferry kan bisa pegang handphone, bisa WA. Enggak kok, cuma seperti kayak ditutus jarum. Jadi ada salah satu obat yang dimasukkan ke suntikan, itu terlalu amat sangat sakit. Saya lihat daftar obat itu 9 macam, serem memang. Jadi kalau memang kita bersyukur, itu memang obat yang sangat manjur ya. Untuk kita bersyukur, memang waktu itu saya ya sebagai seorang mama lihat anaknya, lihat mantunya, lihat cucunya masuk rumah sakit, tapi yang Endrunda yang anak cucu yang pertama. Apalagi Pak Hadian tuh habis pergi gitu meninggalkan kita semua, ya hancur, tapi saya tetap percaya bahwa tudung darah Tuhan Yesus menudungi setiap kita yang hidup selalu dalam kebenaran dan juga dalam penyembahan, dalam pengucapan syukur. Saya percaya COVID memang serem, tapi buat kita balik dong, Mazmur 91. Puji Tuhan, karena sekarang anaknya juga sehat. Saya bilang, Fer, ini mami mau kesaksian di TRC, kamu nanti kapan-kapan datang ke sana kesaksian sendiri. Harus, saya bersyukur sekarang dia, Fer, aktifkan terus kepenuhan Roh Kudus seperti kamu dulu waktu di Australia. Saya bilang gitu. Karena tiap malam tak ingatkan kita bareng Pak, Pastor bareng, nyanyi bareng gitu. Puji Tuhan dan semuanya, Tuhan Yesus baik dan luar biasa baik. Saya terus bersyukur dan percaya bahwa kita semua hidup dalam perlindungan darah Tuhan Yesus dan Mazmur 91 menjadi bagian kita. Yesaya 60, Yesaya 61 menjadi bagian setiap hidup kita. Memang deklarasi itu dahsyat dan itu luar biasa. Puji Tuhan. Saksian saya. Tuhan berkati. Saudara, Alkitab berkata Tuhan itu memberi lebih dari yang kita doakan, lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita kira. Saudara, kami ini sedang utus orang ke NTB, NTT, dan Bali. Jadi kami sedang pergi, saudara. Makanya daripada stay at home, saudara pergi ke desa-desa yang miskin-miskin. Dan kami di Temanggung, saudara, sedang terus membagi sembako. Tidak berhenti loh. Ini bukan puluhan ribu, saudara. Menyentuh 100.000 lebih. Dan luar biasa, orang terus sumbangan dari mana-mana datang, saudara. Kira-kira 2 miliar, saudara. 2 miliar untuk membagi sembako. Jadi setiap saya khotbah, itu banyak orang dari luar kota, dari luar negeri mereka dengar, dan mereka transfer. Dan makanya jangan takut, saudara. Percayalah Tuhan akan memberi lebih. Dulu LED, saudara, saya hanya maksimal 500 juta. Saudara tahu akhirnya berapa? 4 miliar, saudara. LED kami harganya 4 miliar sama lampu-lampu. Jadi percayalah, Tuhan kita tidak pernah diam. Kalau kita percaya, kita bergerak, maka Tuhan akan memberkati. Buka hatimu, saudara, angkat kedua tanganmu. Biar berkat yang terbaik Tuhan. Walaupun mereka tidak mendengar, ada berkat Ros Hasanah 5781 melimpah di roh kami, di jiwa kami, di keluarga kami, di kesehatan tubuh kami, di ekonomi kami, keuangan kami, pekerjaan kami, karir kami terus naik seperti Engkau mau. Kami terima dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan
Tuhan berkati persembahan ini berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan memberkati.